Super Girlies semakin cetar membahana. Popularitasnya sebagai salah satu girl band ternama ibu kota kian membawa namanya melambung menempati ruang hati para penggemarnya. Baru-baru ini, girl band yang digawangi Mega, Sarah, Kinan, Uti, Laras, Opi, dan Atu terbang ke Kalimantan guna menghibur para penggemarnya. Kabar-kabari berkesempatan mengikuti secara dekat perjalanan Super Girlies selama berada di kota Balikpapan. Sebagai langkah awal, buat yang jauh-jauh mungkin agak kamu kurangin karena kan kamu udah punya keluarga. Pesan-pesan yang buat Idol Cilik 2013 ini, semoga kalian jangan malu-malu. Tapi jangan malu-maluin. di atas panggung, Ayu Ting Ting masih setia melantunkan tembang andalannya Alamat Palsu. Lagu yang mengantarnya ke masa emas sebagai pedangdut tersebut memang masih enak terdengar di telinga. Namun demikian dalam kehidupan nyata, Ayu Ting Ting sejatinya tak lagi mencari. Hidup sejati itu sudah di depan mata. Hanya butuh sedikit waktu lagi. Dan cintanya bersama Angie pun akan bertaut di pelaminan. Ya, inilah kenyataan yang kami dapatkan. Kemarin saat tampil off-air di Bandung, Angie dengan setia menemani kekasih hatinya tersebut. Sambil menyelam minum air. Sambil bekerja, Ayu Ting Ting dan Angie juga bisa menikmati kebersamaan sebagai sepasang kekasih. Hai pemirsa, kabar-kabari ketemu lagi sama saya Ayu Ting Ting. Tadi saya hampir kesiangan karena saya ngantuk berat. Tapi ternyata Bapak Angie Boy ini datang dan membangunkan saya tidur. Dan sekarang kita pengen siap-siap lagi ke atas. Tadi kita udah sarapan. Tapi saya pengen ganti baju dulu sekalian. Terus sekarang saya ke atas dulu ya, minta antar sama Angie Boy. Oke. Dan nanti kita lanjut lagi ya. Sekarang mau nemenin Ayu nyanyi dulu. Oke. Di mana ya? Happy Sunday. Pemirsa doain ya, semoga acara ini sukses, lancar. Semoga seluruh masyarakat nanti yang nonton di Bandung merasa terhibur dengan kedatangan saya. Nanti semoga saya bisa menampilkan yang terbaik. Semangat! Pada awal karirnya sebagai pedangdut amatir, Ayu Ting Ting sempat trauma karena tak jarang banyak penonton yang jahil ingin menyentuh. Namun kini, trauma itu perlahan mulai menghilang. Keberadaan Angie di sisi jelas membuat hatinya nyaman. Pokoknya kalau setiap hari libur, Angie pasti selalu nemenin saya. Selalu ikut. Kalau hari biasa, dia kan kerja juga. Jadi kalau misalnya acaranya Sabtu atau Minggu, baru dia bisa nemenin. Sayang, tatkala menyanyikan lagu kedua, Kota Kembang diguyur hujan deras. Penonton pun bubar. Ayu batal menyanyikan 5 lagu. Panitia jelas rugi. Namun untuk sepasang kekasih ini menjadi berkah tersendiri karena waktu untuk berduaan semakin banyak. Pemirsa, ini tidak sesuai dengan rencana bahwa tiba-tiba hujan baru nyanyi 2 lagu. Dan acara tidak bisa dilanjutkan karena semua musik kebasahan. Gimana juga tetap gak enak ya, karena kan tadinya memang udah niatnya jadwalnya tuh 5 lagu gitu, tapi ternyata cuma nyanyi 2 lagu. Ya mau digimanain, itu kan karena memang cuaca ya, kita nggak bisa perkirain juga gitu ya.
Kesetiaan Angie untuk menemani sang kekasih saat naik panggung tentu tak perlu diragukan lagi. Namun bagaimana setelah menikah nanti? Masihkah Ayu Ting Ting memiliki kebebasan untuk menjalani karirnya? Ataukah seperti pedangdut umumnya di negeri ini, Ayu juga akan menepi karena permintaan dari sang suami? Karena saya tidak pernah membatasi namanya, kamu harus kerja seperti ini, harus kerja seperti ini, udah pernah saya bahas kok sama Ayu. Berdua, kamu tetap jalanin aja rutinitas kamu, tapi buat yang jauh-jauh mungkin agak kamu kurangin, karena kan kamu udah punya keluarga dan kamu harus memikirkan itu juga. Yang penting bisa tetap ngebagi waktu buat keluarga. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Bayang-bayang pelaminan semakin menggoda Ayu Ting Ting dan Angie. Keduanya pun mulai menyusun rencana untuk sebuah pesta idaman ketika nantinya mereka benar-benar siap untuk menjadi suami istri. Di tempat lain, Supergirlies justru tampak menikmati kebersamaan mereka sebagai sahabat. Baru-baru ini mereka terbang ke Kalimantan. Di tengah-tengah kegiatan mereka, Supergirlies tertangkap kamera sedang bermain futsal. Seperti apa permainan futsal anak-anak Supergirlies? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Cantik dan seksi tidak menjadi penghalang bagi Supergirlies untuk beraktivitas di lapangan futsal. Girl band tanah air ini ternyata menyukai olahraga kaum Adam tersebut. Bahkan personil Supergirlies juga punya skill yang mumpuni untuk mengolah si kulit bundar. Supergirlies semakin cetar membahana. Popularitasnya sebagai salah satu girl band ternama ibu kota kian membawa namanya melambung menempati ruang hati para penggemarnya. Baru-baru ini, girl band yang digawangi Mega, Sarah, Kinan, Uti, Laras, Opi, dan Atu terbang ke Kalimantan guna menghibur para penggemarnya. Kabar-kabari berkesempatan mengikuti secara dekat perjalanan Supergirlies selama berada di kota Balikpapan. Sebagai langkah awal, ketujuh nenggelis ini pun memulai perjalanannya dengan menikmati kudapan seafood khas Kalimantan. Udah sampai Balikpapan. Papa, yuk cus ke mobil yuk. Sekarang kita mau makan dulu. Udah lapar. Wah, udah sampai. Ini ada kakap merah, ini kepiting lada hitam, ini nggak tahu apa. Ini adalah ikan gepeng. Ikan gepeng. Ya udah deh, makan aja ya. Makan. Mau nggak? Pasti ada ngiler ya. Gitu aja. Perjalanan Kinan CS di kota Balikpapan ini pun kian berlanjut seru. Usai menikmati kudapan favorit, tibalah bagi mereka beraksi. Namun kali ini, hanya Kinanlah yang mendapat kehormatan untuk menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dengan mengenakan pakaian tradisional perempuan Bugis, yakni baju bodo. Aku Kinan Supergirlies. Aku udah pakai baju bodo. Kata mbaknya, kalau udah pakai baju ini bisa jadi bodoh. Padahal aku udah biasa dibodoh-bodohin sama Cinta. Enggak ya. Nih aku udah pakai kalung. Gelangnya sebenarnya masih banyak banget aksesorisnya di sini. Apa aja tuh, Pak? Di sini ada bandananya. Jadi ini nanti ditaruh di sini baju bodoh Sulawesi Selatan ada. Selatan. Indonesia